Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Badan Gizi Nasional memiliki peran yang sangat strategis di dalam mendukung agenda pemerintah di bidang peningkatan kualitas gizi masyarakat. Tugas ini tentu menuntut tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program dapat berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Dalam menjalankan tugas keseharian, Bapak Presiden tentu terus melakukan monitoring dan pada akhirnya melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja kabinet termasuk kinerja Badan Gizi Nasional. Dan tentu di dalam proses evaluasi tersebut, Bapak Presiden terus mendengarkan dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak, baik dari kementerian-kementerian terkait maupun dari masyarakat, termasuk dari para penerima manfaat dari program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Guys, pergantian pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN oleh Presiden Prabowo Subianto layak dibaca lebih dari sekedar pergantian pejabat biasa. Ini adalah keputusan politik yang syarat makna. Sebab BGN bukan lembaga teknis yang bekerja di balik layar. BGN adalah lokomotif program makan bergizi gratis atau MBG. Program yang sejak masa kampanye diposisikan sebagai simbol keberpihakan Prabowo kepada generasi muda, sekaligus fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Ketika kepala lembaga ini diganti di tengah jalan, publik berhak bertanya, apakah ini sekedar penyegaran organisasi atau justru pertanda bahwa Presiden melihat ada persoalan yang lebih serius dari yang selama ini tampak di permukaan. Dalam tradisi pemerintahan modern, Presiden biasanya tidak akan mengambil resiko politik dengan mengganti pimpinan lembaga strategis tanpa alasan yang kuat. Apalagi Dadan Hindayana bukan sosok yang datang dari luar lingkaran kebijakan pemerintah. Ia adalah figur yang sejak awal dipercaya mengawal program unggulan tersebut. Karena itu, pergantian ini dapat dibaca sebagai bentuk evaluasi langsung Presiden terhadap capaian program yang belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi. Boleh jadi tidak ada kegagalan yang bersifat fatal. Namun dalam politik, persepsi publik seringkali lebih menentukan daripada laporan administrasi. Ketika mulai muncul kritik, keluhan, hingga berbagai persoalan pelaksanaan di lapangan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi BGN, melainkan juga kredibilitas Presiden sendiri. Yang menarik, langkah ini menunjukkan bahwa Prabowo mulai memasuki fase pemerintahan yang berbeda. Tahun pertama biasanya diisi dengan konsolidasi, pembagian peran, dan pembangunan sistem. Tetapi memasuki tahun kedua, ukuran keberhasilan berubah. Tidak lagi cukup berbicara tentang rencana target atau desain program. Publik menuntut hasil yang nyata. Dalam konteks inilah pergantian kepala BGN terlihat sebagai pesan keras kepada seluruh jajaran pemerintahan
bahwa era toleransi terhadap kinerja yang dianggap kurang memuaskan mulai berakhir. Siapapun yang memegang program strategis harus mampu menunjukkan dampak yang terukur, bukan sekedar menjelaskan proses yang sedang berjalan. Di sisi lain, keputusan ini juga menunjukkan betapa sentralnya program makan bergizi gratis dalam agenda politik Prabowo. Program ini bukan hanya soal menyediakan makanan bagi anak sekolah atau kelompok rentan. Di dalamnya tergantung janji besar tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan stunting, penguatan ekonomi lokal, hingga penciptaan efek berganda bagi sektor pertanian dan usaha kecil. Dengan kata lain, MBG adalah proyek politik sekaligus proyek sosial yang menjadi etalase pemerintahan Prabowo. Karena itu, gangguan sekecil apapun dalam pelaksanaannya akan langsung beresonansi ke tingkat nasional. Dari perspektif politik, pergantian pimpinan BGN juga bisa dibaca sebagai upaya Presiden untuk menjaga momentum kepercayaan publik. Prabowo tampaknya memahami bahwa masyarakat tidak terlalu tertarik pada perdebatan teknokratis mengenai anggaran, mekanisme distribusi, atau struktur organisasi. Yang dilihat rakyat adalah hasil akhirnya. Apakah makanan benar-benar sampai ke penerima manfaat? Apakah kualitasnya baik? Apakah program berjalan lancar? Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu mulai dipertanyakan publik, maka pemerintah membutuhkan langkah yang terlihat nyata. Pergantian pimpinan menjadi salah satu instrumen paling cepat untuk menunjukkan bahwa negara sedang melakukan koreksi. Namun pergantian pejabat pada akhirnya hanyalah bagian kecil dari solusi. Tantangan sesungguhnya justru dimulai setelah pergantian itu terjadi. Kepala BGN yang baru tidak hanya mewarisi program raksasa dengan anggaran besar, tetapi juga ekspektasi politik yang sangat tinggi. Publik akan menunggu apakah pergantian ini menghasilkan perubahan yang nyata atau hanya pergantian nama di papan kantor. Sebab sejarah menunjukkan bahwa tidak sedikit program besar yang gagal bukan karena kekurangan anggaran atau lemahnya konsep, melainkan karena tata kelola yang tidak mampu mengimbangi ambisi politik yang terlalu besar. Pada akhirnya, keputusan Prabowo mengganti kepala BGN mengandung pesan yang lebih luas daripada sekedar pergantian jabatan. Ini adalah sinyal bahwa Presiden sedang mengencangkan standar kinerja bagi para pembantunya. Ini juga menjadi pengingat bahwa dalam pemerintahan yang bertumpu pada program-program unggulan, keberhasilan dan kegagalan tidak lagi ditanggung oleh pejabat pelaksana semata. Semua akan bermuara pada satu nama, Presiden Prabowo. Jika program makan bergizi gratis berhasil mengubah wajah anak Indonesia, maka Prabowo akan memperoleh keuntungan politik yang sangat besar. Tetapi jika program ini tersendat, publik tidak akan mengingat siapa kepala BGN yang dicopot atau diangkat. Yang akan diingat adalah siapa pemilik gagasan besar itu sejak awal. Dan Prabowo tampaknya memahami betul kenyataan politik tersebut, sehingga ia memilih bergerak sekarang sebelum biaya politik yang harus dibayar menjadi lebih mahal di kemudian hari. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.